Hai, Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Iyalah pagi lah ya. Saya baru balik dari Padang ya guys. Hari Isnin. Saya baru beli dekat kedai Ehsan Rahma. Ini saya baru balik ya guys ya. Tadi pagi hujan ya guys ya. Tadi pagi hujan, sekarang udah panas terik. Dan di video kali ini saya nak ini ya guys ya, semalam 2 hari lepas itu ada yang komen katanya itu saya itu bukan kerja ibu rumah tangga, tapi saya hanya kerja babu gitu ya guys ya. Dia kata saya ini babunya orang Malaysia gitu ya guys ya. Ya Allah, betul, memang kadang-kadang kalau terbaca macam itu tuh sakit hati gitu ya guys ya. Saya bukannya baper ya guys, saya bukannya baper. Kalau bahasa Indonesia itu baper. Saya bukannya baper ya, tapi cuman kalau saya membalas komen-komen macam ni, biar semua orang tahu betapa buruknya dia ni kalau komen komen kat merata lah, bukan dekat komen saya saja tahu. Orang ini selalu pergi merata komen ya guys ya, termasuk dekat channelnya Malaysia yang perempuan Nur Muhammad ke Wani gitu. Dia hanya kongsi berita-berita di Malaysia, tapi pun kena kecam, kena komen buruk dengan ni salah satu orang ini ya guys ya. Dia katanya saya ni babunya orang Malaysia, bukan kahwin dengan orang Malaysia, tapi babunya orang Indonesia gitu ya guys ya. Tapi tak apalah kan, tapi tak apa. Saya terima je. Saya tak pernah marah kalau orang yang komen macam tu. Saya jujur, saya sebenarnya tak pernah baca komen ya guys. Saya tak pernah baca komen. Tapi kalau saya buka YouTube Studio, itu saya nak kasih love dekat kawan-kawan saya, itu kan otomatis kan terbaca. Kadang-kadang tak terbaca, kadang-kadang saya tak bagi tanda love itu juga kan. Tapi kan ternampak gitu. Sebab kalau komen yang macam tu kadang-kadang tu tak muncul dekat komen saya gitu. Tapi tak apalah kan, nanti saya akan jelaskan babu dekat Malaysia ni gajinya berapa. Nanti saya akan tunjukkan gaji. Saya ceritalah sedikit sharing biar dia tahu. Mungkin dia tak pernah kerja dekat luar negeri kan. Mungkin dia kerjanya di Indonesia saja kan. Dia tak tahu harga gaji yang ada di Malaysia tu berapa gitu. Tapi tak apalah kan. Nanti saya akan kasih tahulah sikit-sikit gitu ya kan. Pokoknya tonton videonya sampai habis dan dengar cerita. Saya harap terkejut saya haraplah orang ni akan tengok lagi video saya kali ini gitu ya guys ya. Saya nak duduk dulu ya guys ya. Okey, saya dah lama sebenarnya buat konten yang sembang-sembang macam ni kan. Saya lama dah tak buat. Last tu apa saya membahas apa last saya membahas, kalau tak salah IPF ataupun orang tua yang di Malaysia gitu kan. Okey, sekarang saya akan membahas tentang gaji di Malaysia gitu ya guys. Memang jujur saya tak pernah kerja jadi pembantu rumah dekat Malaysia, jadi saya tak tahu berapa gaji sebenar dekat sini. Nanti boleh komen-komen gaji dekat sini tu berapa. Cuman yang saya tahu, sebab saya pun ada kawan yang kerja yang kerja cuci rumah pun ada, yang kerja kuli bangunan pun ada, terus ada yang kerja dekat kedai pun ada gitu ya guys. Jadi saya tahulah, saya tahu berapa gaji-gajinya gitu. Kalau yang saya tahu itu, kalau dekat Malaysia gaji kerja dekat kedai. Jadi kawan saya ada kerja dekat kedai ya guys ya. Itu gajinya itu sekitar 1,700, 1,800 saya lupa. Itu sekitar macam tu ya guys ya. Itu pun belum dikasih itu bersih 1,800 ya. Itu bersih ya guys ya. Itu bersih, katanya itu bersih, dan dikasih makan pagi, petang, lepas tu malam pun suruh bawa lagi kan. Itu yang kalau kerja dekat restoran, bukan restoran sih, kedai makan biasa gitulah kan. Tapi kalau untuk orang Indonesia gitu, tapi ada juga yang lebih gajinya, itu ada juga yang lebih ya guys ya. Ini kawan saya yang cerita ya guys ya.
Dan kalau kerja kuli bangunan, kuli bangunan tuh satu harinya itu gajinya itu RM100 tau. Sekarang RM100 sehari itu yang biasa. Tapi kalau yang ada skill, yang pandai atau tukang itu sekitar 150 hingga RM200. Jadi hampir 500.000 sehari. Makanya banyak orang Indonesia yang kerja di Malaysia. Makanya jangan menghina sangat kerja babu atau dekat Malaysia. Sebab apa? Dekat sini gaji lebih tinggi daripada Indonesia gitu ya guys ya. Jadi banyak orang Indonesia yang kerja dekat Malaysia, ada yang juga kerja dekat Taiwan, dan ada juga kerja yang dekat Hong Kong pun ada gitu. Kenapa dia tak nak kerja dekat Indonesia? Sebab gaji Indonesia sikit gitu. Makanya dia pergi ke luar negeri, ke luar negara. Makanya jangan menghina. Mungkin orang yang cakap ni, yang menghina saya kerja babu itu, mungkin dia tak pernah kerja dekat luar negeri ya guys ya. Mungkin dia di Indonesia kerjanya office, berekon, terus apa namanya, bos lah ibaratnya lah. Tapi betul apa yang dikatakan komen yang kawan-kawan saya, kalau orang itu bekerja bagus ataupun dia orang kaya, dia takkan ini ya guys, takkan menyibuk komen dekat video-video orang ya guys. Kalau orang kaya ataupun orang yang bekerja bos itu, dia takkan tengok video-video macam ni ya guys. Dia takkan tengok ya guys. Dia mesti sibuk kerja, tak apa namanya, tak ada masa nak tengok telefon, tak ada masa nak tengok YouTube kecil macam saya kan. Jadi saya rasa orang yang menghina saya itu, saya rasa satu tu kurang kasih sayang kan. Yang kedua itu mungkin dia tak ada kerja, dia tak ada kerja kan. Dia tak ada kerja, makanya dia nyibuk nak tengok, nak kepo tengok video orang lah apa gitu kan. Jadi ya itulah, kadang saya pun terfikir kenapa macam tu sangat gitu. Bukan dekat saya je tau. Kadang-kadang dekat Bunda Amy, kawan saya kan. Bunda Amy tu dia lah satu-satunya yang sudah saya anggap macam keluarga dekat sini kan. Dia walaupun dia dekat Johor kan, saya dekat sini kan, tapi dia baik. Dia pun sabar, dia pun selalu calling saya tentang pasal komen lah, tentang pasal YouTube gitulah kan. Tapi itulah kan, kita sebenarnya tahu orang yang komen itu siapa itu kan. Tapi kan kita biarlah, kita bukannya baper ya guys ya. Ini ingat ya, saya bukannya baper di komen macam tu bukan. Terus ada yang cakap katanya biarkan je mbak, komen toksik itu dibiarkan je. Ya memang saya akan biarkan, tapi saya akan membahas. Kalau sekali saya membahas tentang orang tu kan, dia akan malu sendiri tau. Dia akan malu sendiri ya. Makanya dia tu suka merata komen dekat mana-mana YouTube gitu, termasuk dekat channelnya Nur Muhammad atau si Wani itu, saya lupa lah. Tapi dia memang ada dekat situ, dia memang ada. Kalau komen-komen dekat berita-berita Malaysia, kalau saya rasa kan ini saya bagi tahu ya guys. Saya rasa kalau dia komen yang benda-benda macam tu, saya rasa dia ada dekat Malaysia. Tak mungkin kalau dia ada di Indonesia, dia boleh dapat channelnya orang-orang Malaysia gitu. Mungkin, tapi saya tak tahulah, saya tak pasti. Tapi kan boleh dicecak kan, boleh dicecak dia tinggal di mana, itu boleh dicecak kan, boleh. Sebab saya pernah ada satu komen lah, dia menghina suami saya. Terus suami saya tu terbaca komen itu, dan dia mendeteksi orang itu ada kat mana, dan dia tahu dekat mana. Dia dekat apa namanya, Sungai Besi. Dia kerja kuli bangunan ya guys ya, lelaki ya guys ya. Dia komen, tapi dia tak mengaku, katanya dia di Indonesia, tapi masih ada lagi jejaknya ya guys ya. Jadi jangan ini ya guys ya. Sebenarnya kita boleh menjejak orang yang dia tinggal di mana itu boleh ya guys ya. Tapi kan tak apalah, kita setakat komen kan. Tapi kalau dia membuat fitnah ataupun apa, barulah kita bertindak kan. Tapi tak apa. Tapi kadang-kadang tu gini ya guys ya, saya ni memang dulu tu saya kerja lah, saya kerja, tapi saya bukan kerja pembantu rumah ya guys ya.
saya kerja dekat restoran. Saya pernah kerja dekat restoran ya guys. Terus pernah ya guys ya, pengalaman saya dulu pernah diajak kawan saya, masa tu saya kan tengah cuti kerja dekat restoran kan, dan si kawan saya tu kerja itu cuci rumah dekat rumah-rumah orang kaya gitulah, orang panglo, rumah panglo gitulah kan. Dia ajak saya sebab untuk menggantikan kawan dia kan, yang lagi sakit, jadi saya terima. Tu kerja cuci rumah tu memanglah tak hari-hari, bukan setiap hari, cuman seminggu sekali ya guys, seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali pun ada, dan seharinya itu digaji sekitar RM150 hingga RM200 ya guys. Jadi dari pagi pukul 7 pagi hingga pukul 5 petang cuci rumah semualah, tak kisahlah cuci apa je yang dalam rumah, itulah cuci rumah, beres-beres lah, itulah bahasa Indonesianya. Itu digaji sekitar RM150 hingga RM200 ya guys. Jadi memang dekat sini gaji itu tinggi, makanya orang Indonesia banyak yang kerja dekat Malaysia gitu. Jadi janganlah komen pasal babu gitulah kan. Macam orang sini tu tak panggil babu ya guys. Dekat sini tu tak ada orang panggil babu. Jadi hanya orang sana je yang panggil babu lah apa gitu. Jangan suka menghina kerja babu di luar negeri gitu, atau di luar negara gitu ya. Sebab apa? Gajinya lebih tinggi daripada di Indonesia. Kalau kita kerja cuci pinggan je dekat kedai, cuci pinggan. Ni cuci pinggan je dekat kedai tu, seharinya itu sekitar 40 hingga RM50. Itu kerja cuci pinggan je ya guys ya. Gajinya sekitar 40 hingga RM50 sehari. Tapi kalau dia kerja sampai ke malam itu dikasih RM60. Kadang-kadang kasih RM60 ya guys ya. Jadi memang kerjanya tu cuci pinggan je. Itu pun gaji tu bersih ya guys ya. Belum dikasih makan lagi, sehari itu 3 kali. Tapi saya tak tahu orang lain ya. Ini saya cerita kawan saya sendiri. Kawan saya sendiri cerita. Itu kawan saya sendiri yang cakap ya guys ya, gajinya segitu. Tapi saya tak pastilah kalau orang lain kan gajinya berapa. Tapi memang kenyataannya memang gitu. Tapi kalau yang kerja kuli bangunan, itu kalau dekat Malaysia gajinya tu sebulannya ada yang dapat 3,000 ya guys ya. Dan ada juga yang dapat 4,000. Jadi tergantung dengan skillnya masing-masing gitu ya guys ya. Jangan pandang remeh, jangan menghina sangat ya kalau kerja babu-babu di luar negeri. Tak kisahlah dekat manalah, dekat negara Malaysia ke, kat Hong Kong ke, dekat Taiwan ke. Hong Kong dengan Taiwan itu pun sama, gajinya pun tinggi, apalagi dengan yang Korea atau Jepun gitu ya guys ya. Itulah sedikit sharing saya. Terima kasih. Jangan kalau tak suka dengan komen, tak suka dengan video-video saya, boleh di skip je, tak payah tengok gitu. Terus tak payah tengok, di blog aja kan lagi senang kan. Jadi tak payahlah mengotori jejarimu gitu ya guys ya. Jadi jangan busuk hatilah apa gitu. Lebih baik diam, lebih baik skip video saya ataupun di blog video saya, channel saya, biar tak nampak channel saya kan. Daripada kau komen hari-hari komen macam tu kan, nanti tambah dosa tau. Segeralah bertaubat ya. Kalau seandainya kau tiba-tiba malam ni kau dicabut nyawa kau dengan Allah kan, kau perlu minta maaf tau dengan orang-orang. Tak tahulah nasibmu macam mana gitu ya. Okeylah, terima kasih. Saya penat ya, saya baru balik dari kedai dari dekat Padang, pergi beli barang asas kebutuhan itu kan. Itu jadi saya penat, saya nak rehat, nanti nak masak lagi ni, kejap lagi pukul 11 nak ambil apit lagi kan. Okeylah, terima kasih. Oh iyalah, semalam katanya saya semput gitu kan. Ya memang betul. Saya sebenarnya tu ada sakit asma ya guys ya. Jadi kalau berjalan ni sikit bawa berat itu memang letih. Nafasnya tu menggeh-menggeh gitu ya guys ya. Tapi tak apalah, doakanlah yang terbaik kita, semoga sihat selalu kan. Gitu. Saya kasihan nak kejutkan suami kan, suami baru je balik kan. Jadi saya sekian nak kejutkan lagi kan, tapi tak apalah. Okeylah.
dah pukul 11. Terima kasih yang sudah menonton. Minta maaf kalau saya sedikit kasar tadi kan, kalau ada salah kata ataupun kekasaran, ni saya punya cara bahasanya yang kasar gitu ya. Saya minta maaf ya guys ya. Cuman memang betul lah kan apa yang saya cakap kan. Kalau tak terima ya sudah, tak apalah kan. Tapi terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian semua diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusannya semuanya ya guys ya. Oke, bye. Assalamualaikum. Selamat pagi ya, nanti salah lagi, sama pagi ni baru pukul 10.30 ya guys ya, jadi sama pagi ya. Nanti salah lagi macam semalam kan. Okay, bye. Assalamualaikum.